Muhammadiyah Makassar. Empowering Minds into Humanity. Podcast Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unismu Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala ali washabihi ajmain amma ba'd. Senang sekali rasanya pada kesempatan hari ini saya kembali hadir untuk menyapa teman-teman podcast FKIP Unismu Makassar. Dan sungguh luar biasa, hari ini sengaja saya mengundang sosok Pak Guru yang dikenal secara nasional, namanya Mr. Jun ya? Betul. Mr. Jun. Apa kabar ini Mr. Jun? Alhamdulillah Pak Dokter, kabar baik dan luar biasa. Luar biasa. Senang ini Mr. Jun bisa hadir di sini menyempatkan waktunya. Ini dari sekolah atau gimana nih? Dari sekolah. Dari sekolah. Sengaja kesini atas undangan Pak. Luar biasa. Makasih banyak udah memenuhi undangan ini Mr. Jun. Nama lengkapnya sih Bapak Junaidi SPD MPD, tapi kerap secara nasional dipanggil sebagai Mr. Jun. Saya juga biasa panggil dengan Adinda Mr. Jun. Pak Guru yang satu ini adalah alumni Universitas Muhammadiyah Makassar, pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian lanjut S2-nya juga di Digdas ya, Digdas pendidikan di Unismu Makassar juga. Kenapa saya undang? Karena saya tertarik dengan berbagai macam karya-karya beliau. Walaupun masih guru saat ini ya, walaupun sibuk ya, walaupun dia disibukkan dengan aktivitas sebagai seorang tenaga pengajar di madrasah di MI Madani Kabupaten Goa, dia sangat cekatan dan telah melahirkan banyak buku. Bahkan di biografi yang saya intip-intip sebelum saya undang Mr. Jun di sini kan saya banyak tahu tentang Pak Guru ini. Saya harus cari-cari informasi, makanya saya tertarik untuk membicarakan kiat-kiat motivasinya Bapak sebenarnya sebagai seorang guru yang sibuk sebagai seorang guru, kemudian berhasil menjadi seorang penulis, bahkan menjadi fasilitator literasi, terus menjadi guru yang berprestasi. Ini luar biasa ini Mr. Jun yang satu ini. Kemudian menjadi TOT atau TOT penulis nasional ya, penulis buku nasional. Ini banyak ya, sebentar diceritakan. Oke, Mr. Jun, makasih udah hadir. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak, sehat ya. Sudah bebas dari, maksudnya udah divaksin atau? Alhamdulillah sudah vaksin. Sudah vaksin. Dan vaksin. Ini udah memiliki sertifikat vaksin ya Mr. Jun ya. Nah, baik. Pak Jun atau Mr. Jun, saya pengen tanya nih, kenapa sih tiba-tiba akrab dipanggil dengan Mr. Jun? Itu awalnya dari mana? Ini menarik ceritanya Pak Dokter. Iya. Awal mula kenapa saya suka dipanggil Mr. Jun hingga ke masyarakat, ya sampai nasional. Sampai Iya. nasional itu berawal ketika saya mengajar di Al Azhar. Oh, Al Azhar Saya pernah pernah. mengajar di Al Azhar itu sebagai TA. TE. Jadi semua dipanggil Miss dan Mister. Oh, Mister. Jadi selama 6 bulan itu saya mengajar di sana. Iya. Nama Mister John itu Mister, melekat melekat sekali. Jadi Dan itu salah akhirnya satu sejarahnya. ini menasional gitu ya. Bahkan Bapak sering kerap dipanggil membawakan materi-materi. Itu selain nama lengkapnya juga ikut juga Mr. Junnya gitu. Karena sengaja memang diperkenalkan Mister John. Sengaja luar biasa. Nama Bahkan di panggilnya. postingan media sosial Mr. Jun itu juga ikut-ikut Mr. Junnya ya, luar biasa. Dan ini menjadi penanda Mr. Jun. Tapi luar biasa ini Sulawesi Selatan melahirkan sosok namanya Mr. Jun. Nah, yang ingin saya korek itu cikal bakal kenapa Anda bisa menghasilkan berbagai macam buku dengan judul yang banyak itu awalnya dari mana? Bapak kan sibuk sebagai guru ya. Sebenarnya menarik ceritanya nih Pak Dokter. Iya. 2018 setelah keluar dari Al Azhar, Ya, saya memang mencari kesibukan. Kemudian di mana letak Innobel, informasinya. Kemudian saya mencari informasi dari guru-guru berprestasi di Kota Makassar. Dan alhamdulillah ketemu yang namanya Pak Alfian. Kemudian awalnya itu pelatihan public speaking. Di public speaking, di situ saya mendapatkan semua informasi yang saya cari. Karena guru-guru berprestasi di situ semua berkumpul. Setelah saya mendapatkan informasi itu, saya mendapatkan informasi untuk ikut pelatihan sagu
satu guru satu buku. Satu guru satu ya, buku. Jadi kemudian pada saat itu ditantang kita untuk ikut pelatihan. Awalnya saya pikir untuk ikut pelatihan saja selama kurang lebih 3 hari. 3 hari. Setelah itu selesai, tidak ada masalah. Ternyata kita ini ibaratnya di kandang pas apa dok. Jadi pada saat masuk di ruangan, setelah kegiatan pembelajaran selesai 2 hari, 3 hari itu selesai, kemudian kita ditantang untuk menyelesaikan buku dalam kurun waktu 1 bulan. Luar biasa. Nah, ini menghasilkan satu buku ya? Iya, 1 buku dalam 1 bulan. Kita dipaksa memang. Dan akhirnya itu jadikan hobi. Itu jadi hobi. Jadi senang jadinya dan akhirnya banyak melahirkan karya. Berkahnya banyak ya. Karena orang lain begitu kaget. Kenapa tiba-tiba Mr. Jun tiba-tiba jadi penulis buku? Kenapa tiba-tiba melahirkan buku? Dan alhamdulillah ini tidak lepas dari bimbingan dari guru-guru Kota Makassar. Salah satunya itu Pak Alpian yang saat ini sebagai guru inspiratif tingkat nasional. Terus Mr. Jun hadir sebagai sosok guru berprestasi. Ini ceritanya gimana nih? Cerita dong. Jadi kalau guru berprestasi itu berangkat dari buku juga itu. Iya, tidak dari bisa lepas dari tulisan. Karya-karya gitu ya. Sendiri. Buku pertama yang lahir itu ini menjadi guru yang jangan-jangan hidupnya Bapak ini disuruh menulis gitu. Di taman menulis sama dengan anak sudah punya ya, Pak? Istri mau launching nanti. Jangan sampai habis waktunya di tempat kayak ini mengurus keluarga juga nulis gitu, enggak juga ya? Juga, Pak. Jadi memang ada trik tersendiri. Jadi setelah buku pertama itu lahir, berbagai pertanyaan itu hadir. Kenapa tiba-tiba Mr. John jadi penulis? Apa kendalanya dan apa tipsnya? Dan itu saya jadikan motivasi untuk melahirkan buku kedua. Buku kedua yang saya beri judul Kita Semua Adalah Penulis. Itu hasil dari revisi Write Yourself. Jadi semua saya tuangkan di situ bahwa siapapun dari kita itu tidak ada alasan untuk tidak menulis. Banyak orang yang beralasan tidak mau menulis karena mengatakan saya tidak punya waktu. Dari 24 jam, bayangkan 24 jam. Bohong jika tidak ada waktu luang untuk menulis. Cuman kita selalu berpikir mereka tidak mau menulis karena mereka tidak tahu triknya. Ini yang salah ini. Bisa nggak disampaikan ke pemirsa nih trik-trik yang sederhana aja gitu. Biar 1-2 menit gitu. Triknya. Kalau menulis ini ala Mr. John, saya selalu sampaikan bahwa menulis itu mulai dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dan apa yang kita temukan di sekeliling kita. Ini kan salah satu kendala Pak Dokter. Kenapa orang tidak mau menulis itu karena selalu memikirkan kesempurnaan tulisan, kesempurnaan dari kata-kata yang ini. Jadi ada banyak teman-teman yang menyampaikan ke saya, Pak John, saya tidak bisa menulis karena setelah menulis 1 paragraf saja itu diedit sampai tidak ada yang jadi. Jadi kalau misalkan kita mau menjadikan satu topik, kemudian kita tuliskan, abaikan dulu kata-katanya, kemudian abaikan dulu diksinya, selesaikan dulu 1 tulisan, baru kita edit. Karena kapan kita 1 paragraf kemudian kita edit, maka tidak akan kita temukan selesainya. Karena selalu kita menginginkan yang terbaik. Karena sesungguhnya tulisan terbaik adalah tulisan yang bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, pelatihan-pelatihan yang Mr. John sudah lakukan ini apa nih? Di Jawa saya lihat ini Bapak kan berteman media sosial dengan saya. Selalu ada lagi di Jawa ini Mr. John ini luar biasa. Apa lagi dibikin di Jawa? Di Bandung, di Jogja. Itu kegiatan apa itu? Kalau di 2018 itu pelatihan TOT. Jadi pelatih untuk penulis. Jadi Bapak ini masuk kategori pelatih penulis nasional ya? Boleh dikatakan seperti itu. Luar biasa tamu saya ya. Pada saat itu rekrutmen Sabu, 1 siswa 1 buku. Ternyata pesertanya kurang lebih 100, ada banyak profesi. Ada guru, ada dosen, kemudian ada audiovisual, kemudian saya termasuk peserta termuda laki-laki kayaknya. Betul. Jadi ini motivasi saya, selain saya bukan mengejar terpilihnya sebagai peserta trainer, tetapi kesyukuran saya itu karena buku saya bisa terbang luar biasa. Jadi karena ya hobi dan ketekunan dengan disiplin waktu akhirnya bisa menghasilkan banyak karya bukunya saat ini sudah berapa sih sebenarnya? Dengan antologi itu ada 16. Antologi itu ada sekitar 3-4. Tunggal banyak. Oh iya. Lupa judulnya. Tapi yang paling berkesan itulah yang pertama. Oh iya, buku pertama itu apa? Ada nggak di bawah ini bisa? Ada. Oh, coba lihat. Ini teman-teman semua buku
buku pertama Mr. John yang diterbitkan, dan menurut beliau inilah buku yang paling berkesan karena dari buku pertama inilah melahirkan banyak karya-karya yang lain. Inilah mungkin buku yang dilahirkan pada saat pelatihan yang dipaksa itu, yang 1 bulan itu yang Bapak sampaikan tadi ya. Dan judulnya adalah Menjadi Guru yang Dirinduinya. Bisa nggak diceritakan abstraknya ini apa, Pak? Jadi menjadi guru yang dirinduinya ini bercerita tentang bagaimana seseorang guru melahirkan keikhlasan untuk mengajar. Jadi sebenarnya konsep karya Pak Dokter. Jadi buku pertama ini Menjadi Guru yang Dirinduinya ini berisi tentang bagaimana seorang guru melahirkan keikhlasan untuk mengajar. Mohon maaf karena kan selama ini honor itu selalu dianggap dalam tanda kutip ya. Selalu mengatakan saya belakangan aja, saya kan guru honor, ada guru PNS. Tapi hadirnya buku ini saya ingin menyampaikan bahwa guru honor maupun PNS itu yang membedakan adalah kualitasnya. Kalau persoalan PNS itu kan persoalan karir dan nasibnya seseorang. Bapak sekarang masih status honor ya? Honor tapi sudah banyak melahirkan karya luar biasa. Jadi di buku ini saya tuliskan tentang aku dipanggil Pak. Nah sekarang ini saya lihat ini banyak buku ini. Boleh saya lihat ya? Silahkan. Nah ini buku kedua. Kita semua penulis, cara mudah mengubah ide menjadi karya nyata. Ini luar biasa juga ini karya Mr. John ini. Ini tahun berapa sih Pak ini? Itu 2018 juga. 18. Jadi waktu 2018 itu ada buku yang selesai. Kemudian ini semua guru ini, guru hebat dan berkarakter itu pilihan. Nah, ini yang saya maksud Pak Dokter, karya yang tadi buku pertama Menjadi Guru yang Dirinduinya. Jadi ketika tadi tentang keikhlasan bagaimana meyakinkan diri kita untuk sebagai guru dalam mengajar, saya hadirkan guru hebat dan berkarakter itu pilihan. Ini bercerita tentang bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ini juga ada Menjadi Public Speaking yang andal, ini luar biasa ini. Permintaan dari banyak teman-teman karena alhamdulillah banyak mengisi kegiatan-kegiatan di OSIS, di OSIM, kemudian pernah di pesantren Darul Istiqamah meminta terkait dengan bagaimana public speaking. Nanti bisa minta satu ini. Saya juga pengen belajar. Habis ini jadi seorang host itu harus public speaking juga sebenarnya ya. Harus belajar Enggak, saya harus banyak baca-baca teori-teori yang Bapak tuliskan. Ini luar biasa. Bapak sejauh ini telah melahirkan banyak karya dan lahir dari rahim seorang guru honorer, tetapi bisa memiliki visi dan misi yang maju ke depan dan mengembangkan dirinya dalam kreativitas menulis. Jangan pernah berhenti menulis ya. Dan sudah banyak melahirkan karya-karya dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi seorang penatar atau training of trainer ya di tingkat nasional bagi penulis. Beliau Mr. John ini banyak dipanggil loh oleh beberapa lembaga-lembaga untuk membawa materi-materi tentang kiat-kiat menulis dan sebagainya. Kerap saya melihat di media sosialnya. Itulah sebabnya hari ini saya sangat bergembira Mr. John ini bisa hadir bersama kita di podcast FKIP dan membagi walaupun sedikit saja membagi tadi trik-trik menulis. Mungkin masih ada sih yang mau disampaikan ini Mr. John terkait dengan kiat-kiat menulis ini. Banyak. silakan. Kalau masalah menulis memang kita tidak akan pernah ada habisnya untuk kita membicarakan. Saya selalu berpikir Pak Dokter karena selama ini mohon maaf salah satu mindset yang terbentuk di pemikiran banyak guru, banyak kalangan itu, kenapa saya harus menerbitkan buku kalau misalkan tidak laku untuk dijual? Kenapa saya harus menulis ketika saya bukan PNS? Kenapa saya harus menulis ketika saya tidak memiliki dan memiliki banyak teman untuk membeli? Ini adalah salah satu pemikiran yang secara tidak langsung mengubur mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Betul, karena kapan kita mau menulis, itu kebutuhan kita yang harus kita butuhkan adalah tekad yang kuat. Saya selalu bilang, Anda bukan siapa-siapa kalau Anda tidak bisa menulis. Saya bilang Anda bisa saja dokter, Anda bisa saja menjadi profesor, tetapi kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak bisa menulis, mohon maaf, Anda akan dikesampingkan. Betul itu. Salah satu yang paling berkesan itu Pak Dokter, ketika saya menjadi kompor menulis untuk seorang pengawas di salah satu kabupaten di Goa, salah satu pengawas,
Saya mengatakan begini, Bapak tidak bisa menjadi juara 1 di nasional ketika Bapak tidak memiliki karya yaitu buku. Dan apa perkataannya? Kalau begitu bantu saya. Ini yang saya inginkan. Alhamdulillah, jadi tahun ini memang Pak Dokter kita memang fokus untuk kolaborasi dan selalu untuk fokus untuk apa? Saya selalu bilang bahwa tugas saya adalah kompor untuk seseorang untuk bisa menulis. Ketika ada yang mengatakan saya tidak bisa menulis, pasti bisa karena setiap dari kita adalah memiliki keunikan tersendiri. Ketika mereka mengatakan saya tidak tahu apa yang saya tulis, ayo sini kita cerita. Ketika mereka mengatakan saya tidak tahu tipsnya, sini duduk. Karena kenapa saya berani mengatakan begitu? 2-3 orang saya sudah bimbing dan mencintai secara langsung. Mereka bisa menghasilkan buku 1-2 bulan. Luar biasa. Pada spesial itu Pak Dokter ada seorang polisi yang saya bimbing, bayangkan polisi? 7 bulan. Polisi ya? Polisi. Dibimbing menulis juga? Dibimbing. Saya selalu mengatakan menulis. Jadi profesi apapun ini ya? Ada polisi, kesehatan, guru, siswa, dosen, alhamdulillah kita sama-sama belajar dan bisa menghasilkan karya. Dan keajaibannya mereka bisa petik setelah menghasilkan karya. Luar biasa. Saya juga monggo nanti dibimbing juga ini Pak Mr. Jun ya. Enggak benar ini. Kemudian ya mudah-mudahan bisa sama-sama nanti melahirkan satu buku. Amin. Saya punya disertasi loh Mr. Jun. Dan itu belum dibukukan. Saya rencana membukukan. Ya, kalau bisa bantulah di proses editingnya, diajarkan lewat, gitu. Lewat media ini bagus kita promosikan memang karena begini Pak Nur, saya selalu berpikiran bahwa kasihan hasil disertasi, hasil penelitian kita yang bertahun-tahun bahkan hampir tesis mundur, ya, skripsi, tesis, disertasi yang hampir kita mundur gara-gara penelitian karena ini. Sayang kalau misalkan kita diperjuangkan beberapa tahun gitu ya. Skripsi itu 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, betul. Kasihan kalau tapi tidak dibuat seperti ini. Iya, tidak di ISBN, tidak diterbitkan menjadi buku. Kalau gitu nanti tesis dan kalau file skripsinya saya nggak tahu sih Pak Mr. Jun ini saya nggak tahu apakah udah masih ada. Nanti saya cari-cari filenya. Jadi baik Mr. Jun, senang sekali bisa bersama dengan Bapak di sini berbagi tips. Saya pengen Mr. Jun ini ada closing statement buat para guru, para dosen, atau profesi apapun masyarakat umum kaitannya dengan keahlian Bapak ini, hobi Bapak ini dalam menulis. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bapak Ibu, melalui kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi. Saya adalah guru honor. Dan saya sebagai guru honor itu kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah Allah memberikan berkah yang luar biasa. Banyak keberkahan dan banyak prestasi dan banyak kerja-kerja yang nampak dan bisa dinikmati para khalayak. Tidak ada alasan untuk kita tidak berkarya, tidak ada alasan untuk kita tidak menulis, karena ketika kita ingin menulis yang harus kita miliki adalah tekad yang kuat, tidak memikirkan persoalan biaya, tidak memikirkan persoalan siapa yang membaca, dan tidak memikirkan bahwa apakah laku atau tidak. Tetapi yang pertama yang harus dipikirkan adalah ketika ada karya Bapak Ibu sekalian, ketika ada karya satu saja, maka itu yang akan membuat Anda termotivasi untuk berkarya selanjutnya. Bersenjata pena, kita akan menjadi beda dengan karya. Luar biasa. Terima kasih ini Mr. Jun, seorang guru honorer dari Kabupaten Goa, membangkitkan semangat jiwa kita untuk menulis. Saya saja ini udah gelar doktor masih saja malas, tapi saya sekarang udah mulai termotivasi karena Bapak hadir di sini memberikan spirit kepada orang semua. Tentu saya sebagai host juga merasa terpanggil untuk menulis. Janji Pak Jun itu skripsi, tesis, disertasi saya mudah-mudahan bisa dibukukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak sudah hadir bersama kita di podcast FKIP Unisum Makassar dan teman-teman semua. Nah, itu tadi gimana kita supaya supaya memiliki kiat dan motivasi dalam menulis. Hari ini sengaja saya hadirkan beliau yang dikenal dengan Mr. Jun, sudah menasional ini namanya. Nah, seorang penulis dan telah membagi kiat-kiat, tips dan memberikan motivasi singkat kepada kita semua di podcast FKIP Unisum Makassar. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya Mr. Jun, atas waktu dan ilmunya hari ini, dan spesial terima kasih tentu kepada para pemirsa kita Mr. Jun.
yang selalu hadir bersama kita di podcast FKIP Unisuma Makassar. Kita tutup segmen ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menulis. Apalagi Mr. Jun? Jangan pernah berhenti menulis. Jangan pernah berhenti menulis. Bye.